Assalamualaikum semuanya. Chapter 4 The Legend of Yao Lao. Bab 4. Rumput api harimau. Waktu selalu merupakan cara terbaik untuk menyembuhkan luka. Tidak peduli berapa banyak kekacauan yang terjadi, berapa banyak gundukan di jalan kehidupan, seberapa banyak kegelapan. Waktu akan selalu menyembuhkannya. Namun itu akan meninggalkan bekas luka jelek untuk mengingatkan kamu tentang apa yang terjadi. Tetapi pada akhirnya ketika kamu melihat kembali bekas luka itu tidak akan lagi sakit sebanyak itu. 2 tahun berlalu, seorang pemuda langsing dan tinggi sedang duduk di puncak menara lonceng. Cahaya jauh dari matahari jatuh di monumen klan di tengah lapangan umum. Kerinduan samar bisa terlihat di mata pemuda itu. Kakak Chen, seperti yang diharapkan kamu di sini lagi. Melihat dari mana suara itu berasal, ada seorang pemuda yang sedikit gemuk terengah-engah. Dia melompat ke menara lonceng dan bergegas menuju pemuda lainnya, tertawa, benar, tentang rumput api harimau yang kamu minta untuk membantumu menemukannya. Kakak laki-lakiku secara kebetulan mengambil banyak dari mereka saat dia sedang berlatih. Mata pemuda itu menjadi cerah, benarkah? Aku bisa menggunakan pil Azure Flame untuk menukarnya. Pemuda gemuk itu berulang kali menggelengkan kepalanya, berkata, kembalikan apa? Kakakku sudah mengatakan bahwa saudara Chen memiliki kegunaan untuk itu. Kalau tidak, jika dia menyimpannya, maka itu hanya akan disimpan, dan tidak seperti itu ramuan yang sangat berharga. Itu hanya bisa digunakan untuk bertukar poin prestasi dalam klan. Omong-omong. Meskipun, saudara Chen, kamu telah mengumpulkan begitu banyak bahan obat yang baik tahun ini, bukankah kamu berpikir untuk berpartisipasi dalam kompetisi kedokteran, kan? Pemuda ramping itu tepatnya Yao Chen. Mendengar apa yang dikatakan pemuda gemuk itu, dia tertawa, sekali lagi berbalik dan menatap tajam ke dalam monumen klan. Ayahnya membawanya ke sana pada malam kematiannya. Makna di balik itu adalah sesuatu yang dipahami Yao Chen yang sekarang berusia 15 tahun. Dia mengangguk, berkata, ini adalah kesempatan bagus. Jika aku bisa membuktikan diri dalam kompetisi kedokteran, mungkin saja. Hehe, Luo Shu, ayo pergi. Kompetisi kedokteran yang disebut ini adalah salah satu peristiwa paling penting dalam klan Yao. Itu diadakan setiap 5 tahun. Dan setiap anggota klan Yao di bawah 24 tahun bisa hadir. Selama kompetisi kedokteran, generasi muda akan bersaing ketat dengan yang lain dalam keterampilan alkimia mereka. Pemenang akhir akan terkenal karena menjadi alkemis nomor 1 di generasi mereka. Bagi para murid klan Yao, ini bisa dibilang merupakan kehormatan tertinggi yang pernah mereka dapatkan. Pemuda yang sedikit gemuk adalah Luo Shu yang tumbuh bersama Yao Chen sejak usia muda. Untuk beberapa alasan, Luo Shu suka mengikuti Yao Chen. Apapun yang Yao Chen ingin lakukan, dia akan melakukannya. Jika Yao Chen ingin pergi ke timur, tidak mungkin Luo Shu pergi ke barat. Bahkan saudara laki-laki dan ayahnya tidak bisa meyakinkannya sebaliknya. Mata Luo Shu sedikit berkilauan ketika dia juga melihat ke arah monumen batu di kejauhan. Matanya menunjukkan ekspresi yang mengagumi dan bersemangat. Di klan Yao, siapapun, tidak peduli apakah nama keluarga mereka adalah Yao atau tidak, akan memperlakukan kesempatan untuk mengukir nama mereka sendiri di monumen klan sebagai kehormatan tertinggi. Namun, Luo Shu mengusap perutnya, berkata, Kakak Chen, tidak peduli betapa hebatnya monumen klan, tidak seperti itu bisa mengisi perut kita. Ayo pulang dan makan, aku sudah lapar untuk sementara waktu sekarang. Perut Luo Shu cocok dengan kata-katanya saat mulai mengeluarkan suara menggerutu. Yao Chen tertawa, mengangguk. Dia menjawab, ayo pulang. Luo Shu mengangguk dengan gembira. Sambil berjalan pulang, dia terus mendiskusikan hidangan apa yang mereka makan untuk makan malam. Bibi King membuat goreng kuah, is hari ini, serta daging kelinci yang direbus. Dan ada banyak sekali. Jangan makan semuanya, sisakan sedikit untuk aku sebagai camilan tengah malam dengan anggur bambu.
Cih, itu akan benar-benar sempurna. Ah, jangan terlalu terkendali. Apa yang tertahan? Seperti yang aku lihat, kamu hanya akan menjadi gemuk lagi. Yao Chen menggelengkan kepalanya, tertawa. Biasanya Luo Shu tidak akan berselisih dengan Yao Chen, namun berat dan tubuhnya adalah pengecualian. Begitu dia mendengar kata gendut, dia akan segera mulai berdebat. Saudaraku, kamu tidak mengerti, ini hanya gendut aku. Kembali pada hari itu, saudara laki-laki aku bahkan lebih gemuk dari aku. Dan sekarang dia pria yang tampan dan tinggi. Aku terlalu malas untuk memarahimu, Yao Chen menggelengkan kepalanya. Ketika mereka berdua telah tiba di jalur kecil yang akan membawa mereka pulang, Yao Chen melihat ibunya berdiri di luar pintu, melihat sekeliling. Mempercepat langkahnya, Yao Chen berkata, "Bu, aku pulang." "Bibi King, bisakah kita mulai makan sekarang?" Mulut Luo Shu sudah penuh dengan air liur. Pergi ke rumah Yao Chen untuk mengambil makanan secara bebas sudah menjadi kebiasaannya. Yao Qing tertawa ringan. "Apakah kamu sudah mencuci tangan?" "Kami sudah mencuci mereka sebelumnya, kan, Chen?" Melihat Yao Chen mengangguk, barulah Yao Qing berkata, "Bagus, ayo makan dulu." Yao Chen dan Luo Shu berada di usia remaja tepat ketika tubuh mereka tumbuh. Mereka dengan cepat sepenuhnya membersihkan meja dari semua makanan, seperti angin menyapu awan. Melihat meja kosong ini, Luo Shu memegangi perutnya. Tiba-tiba dia ingat dia awalnya ingin meninggalkan sedikit daging kelinci untuk camilan tengah malam. "Bibi King." Luo Shu dengan cemas berbalik dan menatap Yao Qing. "Jangan khawatir, aku meninggalkan sedikit di dalam panci." "Ah, Yao Chen, ayo kita pergi ke rumah dan bermain." Luo Shu melompat, menarik Yao Chen keluar. "Yao Chen, jangan lupa bahwa malam ini kita akan memeriksa kemajuan doki kamu." Yao Qing tertawa, tetapi jejak kesungguhan muncul di wajahnya, dan suaranya sedikit keras. Ketika ayahnya meninggal, ibunya yang dulu lembut harus menjadi lebih keras dan tegas. Terutama ketika datang untuk mengobati cedera Yao Chen pada basis kultivasinya, 2 tahun lalu. Yao Chen menerobos ke tingkat yang baru, hanya dalam 1 malam menjadi bintang 9 doze. Tetapi akibatnya membuat meridiannya berantakan selama 2 tahun terakhir, sedemikian rupa sehingga bahkan bakat dan fondasinya yang dalam pun menderita. "Oke Bu, aku akan pulang dengan cepat." Yao Chen mengangguk, mengikuti Luo Shu dan masuk melalui pintu halaman mereka. Karena ini adalah makan malam, secara alami keluarga Luo Shu juga makan. Namun, sebagai perbandingan, jumlah makanan di meja mereka sederhana dan menyedihkan. Selain beberapa roti, meja bahkan tidak memiliki hidangan paling dasar. Jika kamu ingin makan daging, pergi ke pegunungan dan berburu sendiri game. Dan bahkan jika kamu menangkap sesuatu, kamu harus memakannya sendiri, tidak berbagi. Ini juga bisa dianggap pelatihan. Melihat tradisi keluarga Luo, jika Luo Shu tidak pergi secara gratis di rumah Yao Chen untuk makanan, maka sepanjang hidupnya dia mungkin tidak akan pernah makan daging yang baik. "Kamu sudah kembali ke rumah? Sudah dimakan? Ayo, ini bisa membantu kamu mencerna lebih baik jika kamu meminumnya setelah makan." Yang berbicara adalah Luo Bing. Ketika dia melihat Yao Chen, matanya akan memiliki jejak penyesalan dan rasa bersalah yang samar. Dia mengambil botol porselen dan meletakkannya di tangan Yao Chen. "Terima kasih Paman Luo." Yao Chen mengangguk. Tidak berdiri dengan sopan, dia membuka botol. Aroma yang kuat dan unik menyebar dari botol, di dalamnya ada 1 pil obat seukuran ibu jari. Yao Chen mengambilnya dan menelannya dalam 1 tegukan. Pil itu berubah menjadi cair saat meresap ke dalam hati ini. Kekuatan obat mulai masuk ke meridiannya. Ini adalah pil penguat Mus Essence Foundation, yang bukan sembarang pil. Itu memiliki efek memperkuat rotasi dantian kamu dan meningkatkan kualitas doki. Sebagian besar murid klan Yao akan memiliki kesempatan untuk mengambil 1 dari perbendaharaan klan sebulan sekali. Setelah peristiwa dari 2 tahun lalu,
Luo Bing mengundurkan diri dari pengawal besi dan saat ini menjadi judul penjaga di antara pelindung klan. Dengan identitas sebelumnya sebagai Iron Guard bersama dengan prestise saat ini sebagai kapten penjaga, ia mendapat hak istimewa untuk mengambil 5 Moose Essence Foundation Strengthening Pills setiap bulan. Memberi Yao Chen pil yang perlu dikonsumsi adalah satu-satunya cara yang bisa dipikirkannya untuk membantu klan memberi banyak murid cabang dengan berbagai pil untuk pelatihan. Namun setelah ayah Yao Chen meninggal, porsi pilnya menjadi semakin berkurang. Jika bukan karena saudara lelaki ayahnya di penjaga besi, Yao Chen yang mengalami dukinya bangkit dengan keras dan dengan demikian masa depannya yang terluka mungkin juga melupakan pelatihan selama sisa hidupnya. Hanya karena dia mendapatkan bantuan ini, dia bisa pulih dalam 2 tahun ini. Yao Chen menutup matanya dan mengatur napasnya. Dalam waktu singkat, ia merasakan energi obat masuk ke meridiannya. Membuka matanya, dia melihat Luo Bing menatapnya sambil tersenyum, yang tertawa berkata, "Tidak buruk, hanya perlu waktu 1 batang dupa untuk dibakar agar kamu menyerap semua kekuatan obat." Dibandingkan dengan Luo Shu yang tidak berpotensi ini, perbedaannya sangat besar. Luo Shu yang agak gemuk tertawa nakal, mengatakan, "Bagaimanapun juga, di masa depan aku akan memiliki saudara lelaki Chen untuk melindungiku, jadi sebaiknya berikan juga bagianku padanya." Apa omong kosong buta ini? Meskipun pil penguatan Moose Essence Foundation baik, hanya mengambil 2 setiap bulan sudah batas. Kamu pikir pil obat hanya bisa dimakan secara acak? Luo Bing memelototi Luo Shu. Agar benar sepenuhnya, kamu tidak bisa mengkonsumsinya, hanya saja setiap obat memiliki racun dan efek sampingnya. Dan pil obat bukan pengecualian untuk ini. Jika kamu tidak memiliki pil obat yang bisa melawan racun, maka makan banyak pil itu bisa membuat kamu dengan cepat meningkatkan kekuatan, tetapi di masa depan itu akan menyebabkan kamu lebih banyak membahayakan daripada kebaikan. Murid garis keturunan utama dan keluarga cabang dengan kekuatan besar, tentu saja akan memiliki pil untuk melawan racun, tetapi ketika datang untuk membantu murid-murid keluarga cabang biasa ini, sudah tidak buruk bagi mereka untuk memberikan pil penguat Moose Essence Foundation tambahan. Kadang-kadang, apalagi pil yang jauh lebih berharga yang menyembuhkan racunnya. Yao Chen tertawa, dengan sopan berbalik ke arah Luo Bing, "Terima kasih Paman Luo." Luo Bing mengangguk, menepuk pundak Yao Chen. Tampaknya dia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi meskipun bibirnya sedikit bergerak, dia tidak tahan. Sebagai gantinya dia berkata, "Tidak apa-apa, aku masih harus melakukan sesuatu, sehingga aku akan pergi sekarang. Kalian menghibur dirimu sendiri." Begitu Luo Bing pergi, Luo Shu segera mendatangi saudaranya, Luo Shan. "Hehe, kakak, di mana rumput api harimau?" Yao Chen juga menatap penuh harap ke arah Luo San. Sejak 2 tahun lalu, Yao Chen telah membuat banyak persiapan untuk kompetisi kedokteran yang akan datang. Sebenarnya, sebagian besar persiapan ini dilakukan oleh ayahnya. Hanya saja sebelum ayahnya memiliki kesempatan untuk memberitahunya tentang hal itu, dia sudah meninggalkan sisinya. Tentu saja, di dalam klan Yao, persiapan semacam itu tidak dianggap curang. Ada banyak murid berbakat di dalam klan Yao, dan untuk menonjol seseorang harus memiliki kekuatan. Hanya dengan mengandalkan ramuan herbal yang disediakan oleh klan, kamu hanya akan dapat memperbaiki pil biasa. Bahkan jika seseorang adalah jenius paling berbakat yang paling suci yang ditemukan di bawah langit, kamu masih tidak akan bisa mendapatkan kemenangan tanpa mempersiapkan terlebih dahulu. Hanya dengan hati-hati menyiapkan semua jenis bahan langka, kamu dapat memperbaiki pil obat yang luar biasa, memamerkan bakat kamu, dan mengambil tempat pertama. Selain itu, keluarga Yao Chen hanyalah keluarga cabang. Dengan kematian ayahnya, bahkan jika bantuan klan dalam kehidupan sehari-harinya secara mengejutkan ternyata tidak turun, sulit baginya untuk mengumpulkan bahan obat yang diperlukan sebagai persiapan untuk kompetisi kedokteran. Meskipun saudara tua ayahnya melakukan segala cara untuk membantu, setelah 2 tahun ini Yao Chen masih kehilangan beberapa bahan langka.
Dari bahan-bahan yang hilang, rumput api harimau adalah yang paling sulit diperoleh. Bahkan kas klan sangat kekurangan, dan bahkan tidak bisa ditukar dengan poin prestasi. Menanyai sekitar, berita adalah bahwa seorang tetua klan rupanya membutuhkan jumlah besar untuk memperbaiki pil obat tertentu. Karena itu, semua toko klan diambil olehnya. Luo Shen adalah kakak lelaki Luo Shu, dan dia memiliki kepribadian yang sangat mantap. Tahun ini usianya baru 20 tahun. Di dalam klan Yao, usia ini sudah cukup untuk memikul tanggung jawab pribadi. Lagi pula, jika seorang ayah adalah singa, maka putranya tidak bisa menjadi seekor anjing, dan Luo Shen mengikuti cara ayahnya. Pada usia 20 tahun dia sudah menjadi bintang 9 doshi, kapan saja dia mungkin mencapai perbatasan dadoshi. Dan dia bukan saja kuat, tapi dia juga pengambil keputusan yang tenang. Di antara generasinya murid klan, ia akan dianggap sebagai tokoh terkenal. Semua misi yang dikirim oleh klannya untuk diselesaikan semuanya diselesaikan dengan cara yang memuaskan dan tanpa usaha olehnya. Suatu hari dia sudah dipilih untuk menjadi penjaga klan di antara pelindung klan, dan dengan potensi pelatihannya, dalam 5 tahun dia akan menjadi kapten penjaga klan seperti ayahnya. Bahkan tidak akan menjadi masalah baginya untuk memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi pengawal besi yang bahkan lebih tinggi. Saat ini, Luo Shen menatap Yao Chen dan tertawa, sepertinya nafasmu berfluktuasi. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, seharusnya sudah waktunya bagimu untuk membuat terobosan ke doshi kan? Yao Chen mengangguk. Bagi bocah 15 tahun untuk melakukan terobosan kepada doshi, jika berbicara jujur, tidak akan dianggap luar biasa di dalam klan Yao. Namun, 2 tahun lalu yayasannya menderita kerugian. Mayoritas pelatihannya tidak melatih doki, tetapi pada persepsi spiritualnya. Dalam alkimia, yang paling penting bukanlah bahan obat, juga bukan kekuatan nyala api, tetapi sebaliknya ia memiliki kontrol yang sempurna atas nyala api. Untuk memiliki kontrol semacam ini, orang tidak bisa mengandalkan pengalaman. Jika itu adalah pil sehari-hari, maka kamu bisa mendapatkan pengalaman dengan memperbaikinya ratusan atau bahkan 1000 kali, memberi kamu semacam naluri. Tetapi untuk pil obat tingkat tinggi, jarang bagi kamu untuk dapat mengumpulkan semua bahan obat, bahkan setelah menghabiskan 1 tahun penuh, jadi di mana kamu bisa mendapatkan pengalaman untuk memperbaikinya? Ketika sampai pada hal ini, satu-satunya hal yang dapat kamu andalkan adalah persepsi spiritual kamu. Sejak kecil, persepsi spiritual Yao Chen berbeda dari orang biasa. Oleh karena itu, ayahnya Yao Huo juga telah merencanakan pelatihan yang ketat untuk persepsi spiritualnya. Untuk melatih persepsi spiritualnya, Yao Chen tanpa disadari banyak tertinggal di doki. Namun tidak peduli seberapa banyak ia tertinggal dalam pelatihan doki, ia masih setidaknya di atas rata-rata di antara murid-murid cabang. Satu-satunya hal adalah bahwa jika dibandingkan dengan talenta garis keturunan utama, perbedaannya seperti langit dan bumi. Tingkatkan kekuatanmu. Lagi pula, Yao Feng dan Yao Tong seusia denganmu dan sudah 3 bintang doshis. Luo Shen menganggukkan kepalanya, mengeluarkan kotak semi jade dari dadanya. Ini adalah setengah kotak batu giok setengah yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan efisiensi kekuatan obat. Luo Shu menjulurkan lidahnya, kakak, Yao Feng adalah bagian dari garis keturunan utama. Siapa yang tahu berapa banyak pil penguat Mus Essence Foundation yang dia makan setiap bulan? Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan Yao Chen yang hanya makan 2 bulan? Jika kamu akan mengatakan ini, lalu mengapa kamu tidak membandingkan diri kamu dengan Yao Wangwei? Rumornya, Yao Wangwei sudah menjadi bintang 2 dadoshi, kan? Luo San menggelengkan kepalanya, dengan lembut memukul kepala Yao Shu. Tidak berbicara apa-apa lagi, dia membuka kotak semi jade. Di dalamnya ada setidaknya 10 bagian rumput merah aneh yang memancarkan kekuatan berapi-api samar. Setelah melihatnya, orang akan merasakan kesan samar-samar tentang sosok harimau yang melompat dan bergerak. Melihat sosok harimau,
Mata Yao Chen berbinar. Menerima kotak semi jade, ini adalah Tiger Flame Grass kelas atas. Tiger Flame Grass tingkat tinggi akan memiliki sosok harimau, tetapi harimau itu akan mati tanpa pergerakan. Melihat penampilan harimau yang menerkam dan bergerak, ini jelas merupakan bahan kelas atas. Luo Shan mengangguk, keberuntungan kali ini cukup bagus. Aku berhasil menemukan sedikit kelas atas. Sebagian besar dari mereka diberikan ke kas klan, tetapi aku secara khusus meninggalkan beberapa untuk kamu untuk mendorong kamu di kompetisi kedokteran. Saudara San, terima kasih. Yao Chen merasa sangat berterima kasih. Dengan Tiger Flame Grass kelas atas ia bahkan lebih percaya diri untuk kompetisi kedokteran yang akan datang. Dia benar-benar tidak tahu apa yang bisa dia berikan sebagai balasannya. Pil Azure Flame. Itu adalah satu-satunya pil obat yang bisa dia pakai. Tetapi ketika membandingkannya dengan Tiger Flame Grass kelas atas, nilainya tidak ada bandingannya, sehingga tidak ada bedanya apakah dia memberinya atau tidak. Terima kasih, kekuatanmu adalah sesuatu yang orang lain tidak jelas tentangnya, dan bahkan aku tidak sepenuhnya jelas tentang itu. Aku hanya akan memperlakukan ini sebagai investasi. Setelah kamu menjadi alkemis tingkat kelima, kamu bisa secara acak memperbaiki beberapa pil obat tingkat kelima untuk aku dan itu akan sangat berharga. Luo Shu mulai tertawa, apa tingkat kelima, saudara Chen pasti akan menjadi alkemis tingkat 7. Mendengar ini, Luo Shan juga mulai tertawa, tidak buruk, menetapkan tujuan kamu sedikit lebih tinggi cukup bagus. Aku kira aku memandang rendah kamu. Yao Chen tersenyum, kalau begitu jika aku ingin menetapkan tujuan aku sedikit lebih tinggi, mengapa tidak menjadi alkemis tingkat 9? Luo Shu dan Luo Shan tidak bisa lagi menertawakan itu. Dalam seluruh klan Yao, satu-satunya orang yang merupakan alkemis tingkat ke-9 adalah kepala klan. Apakah itu agak terlalu jauh? Baru sekarang Yao Chen, tanpa malu-malu menggosok suaranya. Hanya sedikit terlalu jauh. Gunung yang kokoh seperti Gunung Luoshan juga tertawa memarahinya. Ini benar-benar seperti tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi ini, seru Luo Shu. Yao Chen hanya tersenyum. Jika dia terintimidasi oleh seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi, lalu bagaimana dia bisa mengukir namanya menjadi monumen klan? Berapa banyak nama yang pernah diukir di monumen yang namanya adalah orang-orang yang lahir dalam garis keturunan cabang. Dalam 10.000 tahun terakhir, lebih dari 1.000 nama telah diukir di atasnya, tetapi hanya ada 10 nama kecil yang lahir dalam garis keturunan cabang. Murid cabang, untuk mengukir nama mereka ke monumen klan, tidak hanya harus luar biasa, mereka juga harus menginvestasikan lebih banyak hal. Setelah semua, monumen klan di seluruh klan Yao adalah kehormatan yang paling tinggi. Setelah mendapatkan rumput api harimau, tekanan pada Yao Chen untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk alkimia miliknya meringankan banyak hal. Bahan langka lain yang dibutuhkan Yao Chen sudah ditemukan olehnya, dia hanya perlu memperbaiki pil obat yang cukup untuk ditukar dengan mereka. Mereka bertiga menghibur diri untuk sementara waktu. Luo Shu mengusap perutnya, meskipun dia tidak lapar, mulutnya tidak memiliki rasa, dan dia ingin makan sesuatu. Kakak Chen, ayo pergi. Waktu untuk camilan tengah malam telah tiba. Kakak, apakah kamu ingin datang? Luo Shen menggelengkan kepalanya, tersenyum, meskipun aku mau, aku masih harus menyelesaikan tugas patroli malamku. Kalian pergi. Ayo pergi. Kedua keluarga itu bertetangga, dan jalan setapak di antara mereka mengikuti di sepanjang air, dengan jalan yang bahkan tidak sampai 100 meter. Yao Chen meraih rumput api harimau. Sambil berjalan, dia membuka kotak semi jade untuk memeriksa kondisi Tiger Flame Grass. Jenis ini seperti Tiger Flame Grass sangat rewel. Setelah memetiknya, kamu harus meneteskan beberapa embun manis ke dalamnya sesekali untuk mempertahankan kekuatan obat kelas atas. Melihat ramuan itu, Yao Chen memperhatikan sosok bergoyang Tiger Flame Grass memiliki beberapa anomali.
Mengetahui sudah waktunya meneteskan embun manis, ia menoleh ke Luo Shu dan berkata, 1 detik, sepertinya inilah saatnya untuk memberikan setetes embun manis. Kamu pergi duluan. Aku akan pergi ke samping dan menangani embun manis. Ketika datang ke anggota klan Non Yao, jika mereka ingin mendapatkan embun manis mereka harus memanjat gunung tepat saat matahari terbit untuk mendapatkan embun. Tetapi bagi anggota klan, itu hanya masalah pil obat. The Sweet Dew Pill, pil obat tingkat pertama. Yao Chen sudah lama menyiapkannya dan membawanya. Jadi pada saat ini ia mengeluarkan pil dari jubahnya dan berbalik ke saluran air. Aquifer diberi makan dari mata air gunung dan menggunakan gelombang Do pada intinya, itu terhubung ke klan Yao. Itu sudah dimurnikan, dan setiap keluarga dan setiap rumah tangga diperbolehkan mengambil dari aquifer ini untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Menggunakan botol yang digunakannya untuk menyimpan obat, Yao Chen mengambil air. Meminum pil embun manis. Dia mencubit dan menghancurkan sebagian kecil menjadi bubuk, menaburkannya ke dalam botol, membiarkan kekuatan obat larut. Setelah beberapa saat, larutan botol menjadi embun yang manis. Sekali lagi, Yao Chen membuka kotak batu giok, dan dengan sangat hati-hati menggunakan doki ia menempatkan setetes embun manis ke masing-masing rumput api harimau. Tepat ketika dia selesai dengan Tiger Flame Grass terakhir, sekelompok suara datang dari pinggir jalan. Mendongak, dia melihat sekelompok pemuda berjalan dari persimpangan jalan. Ekspresi Yao Chen sedikit berubah, kelompok ini setingkat dengannya di sekolah klan, tetapi masalahnya adalah bahwa hubungan mereka tidak terlalu ramah. Oh, Yao Chen? Feh, rumput api harimau. Rumput api tiger tingkat atas. Kelompok itu tertegun melihat Tiger Flame Grass kelas atas di tangan Yao Chen, dan beberapa bahkan menggosok mata mereka untuk mencoba melihat lebih jelas. Orang seperti apa Yao Chen? Dalam sekolah klan ia dikenal sebagai hantu miskin, di mana dia bisa mendapatkan Tiger Flame Grass. Kecuali dia telah menukar itu dari kas klan dengan poin prestasi, tapi itu tidak benar. Aku ingat bahwa Tiger Flame Grass dari perbendaharaan klan diambil oleh seorang tetua untuk memperbaiki obat-obatan dan bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuk ditukar. Oh, Yao Chen, di mana kamu bisa mendapatkan rumput api harimau ini? Itu tidak bisa dicuri kan? Yao Chen, kamu punya nyali yang cukup besar untuk berpikir kamu akan mencuri bahan obat dari seorang tetua. Orang-orang muda secara alami suka campur tangan, dan ketika mereka bosan, jika mereka bertemu dengan kentang goreng kecil, mereka pasti akan mengejeknya. Pada saat ini, menatap rumput api harimau di tangan Yao Chen, tidak ada dari mereka yang bisa mempertahankan keheningan mereka, dan semua mulai mengecohnya dengan keras. Luo Shu yang jauh yang telah menunggu Yao Chen mendengar mereka berbicara, dan segera menjadi marah. Dia bangkit, berkata, Bullcrab, kentutmu benar-benar menjijikkan. Ini baru didapat oleh kakak laki-laki aku dari luar. Kamu tidak memiliki bukti, namun kamu masih membuat tuduhan ini. Jika aku memberitahu klan, kamu pasti akan dihukum. Lemak sialan, apa yang kamu katakan? Pergi menghukum dirimu sendiri. Dapatkan dia. Penuh semangat muda, namun mencoba berbicara logika. Menggerakkan tinju kamu terlebih dahulu dan berbicara setelah itu logis. Siapapun tinju yang lebih kuat, logika secara alami akan berdiri di sisi mereka. Sekelompok orang berkerumun di sekitar mereka, doki mereka berkedip. Itu bukan serangan bebas untuk semua kecuali serangan gabungan, dengan paksa mengisolasi Yao Chen dan Luo Shu, dan kemudian menyerang. Dokis anak-anak muda ini hanya pada tingkat 8 atau 9 bintang dozes, tetapi kekuatannya ditemukan dalam jumlah. Menggunakan instruksi sekolah klan, mereka menggunakan teknik kombinasi dan segera mengalahkan Yao Chen dan Luo Shu, menjatuhkan mereka ke tanah. Yao Chen berteriak dengan marah, dan kekuatan yang kuat muncul dari tubuhnya. 2 tahun lalu, cedera tiba-tiba pada yayasannya benar-benar memiliki lapisan perak.
2 tahun ini dia telah memasang segel di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya menyimpan kekuatan yang sangat besar. Matilah! Luo Shu melindungi kepalanya saat dia meraung. Tanpa diduga, dia berhasil meraih satu penyerang, dan mulutnya yang besar terbuka dan menggigit. Wah, aha! Dia menggigit orang. Otot-otot wajah Yao Chen terpelintir saat dia mengeluarkan amarah yang lain. Tepat saat dia akan dengan serampangan menyerang balik. Apa yang sedang kalian lakukan? Suara memarahi ditransmisikan dari samping. Bibi King, selamatkan kami. Baru-baru ini masih berani dan lemak ganas yang tak tertandingi segera melonggarkan mulutnya dan berteriak keras. Datang ke tempat kejadian adalah Yao King yang telah mendengar teriakan yang datang dari luar. Ketika sekelompok anak muda melihat bahwa seorang dewasa telah muncul, mereka semua bertebaran di sepanjang jalan, dan hanya dalam beberapa saat tidak ada jejak mereka. Yao King dengan cepat berjalan mendekat. Setelah memberikan Luo Shu pemeriksaan cepat, dia berjalan ke Yao Chen, bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Iya, aku hanya melukai tinjuku. Yao Chen mengangguk. Yao King masih belum yakin. Dia meraih pergelangan tangan Yao Chen dan memeriksa denyut nadinya. Hanya ketika dia tidak menemukan anomali di dokinya, dia bisa bersantai. Sebelum menyelesaikan langkah terakhir, kamu benar-benar tidak boleh mengambil tindakan. Tidak peduli seberapa sulit, kamu masih tidak bisa bertarung secara pribadi. Yao Chen mengangguk, berjanji, oke, aku tahu. Luo Shu masih agak pusing, namun memalingkan kepalanya dan menatap Yao Chen, dia berkata, Kakak Chen, itu tidak adil. Wajahku bengkak sekarang, tetapi kamu baik-baik saja. Pembengkakan itu hanya lemak wajah biasa kamu. Tapi aku juga punya semua memar ini. Luo Shu merasakan bagian belakang kepalanya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia masih merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Berkumpul. Namun karena ini adalah kompetisi, aku mengubahnya menjadi kompetisi kedokteran. Jangan lupa bahwa obat juga kata yang sama dengan Yao di klan Yao. Yuhu.